Selamat pagi teman-teman, selamat bergabung kembali di channel saya. Kita kawal peristiwa ibu dan anak sampai tuntas. Hari ini saya dapat pemberitaan dari dexjabar.com yang memberitakan kasus peristiwa ibu dan anak di Subang mendapat dukungan penuh dari Kepala Kepolisian Daerah Jawa Barat, Kapolda Jawa Barat, Inspektur Jenderal Irjen Pol Suntana, untuk segera ditangkap pelakunya. Ini kan dari Bapak Kapolda yang baru ya, jadi sudah nggak sabar untuk segera menangkap pelakunya. Jenderal berbintang 2 tersebut menegaskan di awal karirnya sebagai Kapolda Jawa Barat akan serius mengungkap kasus peristiwa ibu dan anak di Subang, mengingat hal ini menyangkut integritas Polri. Integritas Polri menjadi taruhannya. Jadi bisa dikatakan pihak kepolisian ini sudah greget sekali dengan peristiwa kasus ini. Karena juga ada framing yang katanya pihak kepolisian yang begini, yang begitu. Akhirnya jadi gregetan dengan peristiwa ibu dan anak di sini. Dan ingin segera peristiwa ini diungkap. Kemudian ada DM yang masuk, yang komen untuk memprediksi apa yang dipikirkan oleh istrinya Yoris kala Mbak Poppy Amelia wawancara mereka tentang kucing. Kemudian yang saya tangkap dan saya pernah lihat di videonya Mbak Poppy, memang istrinya Yoris ini mimiknya langsung berubah total saat mengetahui jawaban Yoris ya. Di sini nanti akan saya prediksi apa yang ada dalam pikirannya istrinya Yoris kala itu. Yang namanya prediksi bisa salah loh guys. Karena saya juga sebagai manusia biasa, makanya saya wanti-wanti buat kalian lebih baik dicerna lagi setiap prediksi saya. Boleh percaya, boleh enggak, terserah kalian ya. Apa yang dipikirkan istrinya Yoris kala itu? Ada simbol release, melepaskan. Jadi dia bisa dikatakan pikirannya lepas kala itu, jadi menerawang jauh ya. Apa yang diterawang dalam pikirannya, maksudnya apa yang dipikirkannya, apa yang dipikirkannya, bisa dikatakan dia release melepaskan. Ada sedikit hilang kesadaran kala itu. Mungkin jadi hilang kesadaran ini bukan berarti gimana gitu ya, jadi pikirannya langsung langsung ke arah yang lainnya, seperti itu. Apa yang dipikirkannya kala itu? Gunung meletus, sesuatu kejadian, mungkin kejadian peristiwa itu ya. Gunung meletus guys. Yang namanya gunung meletus itu kan anggap saja ini, maksudnya anggap saja si istrinya Yoris ini berpikir tentang peristiwa yang sudah terjadi di kala itu. Kemudian dengan peristiwa yang terjadi di kala itu, apa yang kamu pikirkan? Ada simbol komunikasi. Komunikasi dengan di atas yang dilambangkan ini ya. Komunikasi pada Sang Pencipta, komunikasi pada yang di atas. Selanjutnya kamu berkomunikasi pada yang di atas tentang apa? Tentang apa? Unek-unek apa yang kamu ceritakan? Ada simbol solid, kesendirian, solid. Bisa dikatakan curhat. Dia menerawang jauh itu curhat pada sesuatu yang gimana gitu ya. Jadi bingung jelaskan. Nanti saja saya jelaskan semuanya ya. Ada kesendirian. Mengapa kamu merasa sendiri? Maaf jatuh. Mengapa kamu merasa sendiri?
Ada simbol promise, janji. Janji dalam hal baik atau dalam hal buruk. Completion, permasalahan yang komplit. Ada simbol full moon, bulan ini kalau kartu tarot biasanya diartikan sebuah misteri, sebuah rahasia. Jadi bisa diartikan seperti ini ya. Saat itu pikirannya istrinya Yoris sampai sedikit menerawang jauh, kan, yang ada hubungannya dengan kejadian kala itu, kejadian peristiwa perampasan nyawa Ibu Tuti dan Amel yang dilambangkan gunung meletus ini. Dan peristiwa ini membuat dia ada komunikasi, yang artinya saat dia merenung, saat diwawancarai Mbak Poppy Amelia itu, dia ada sedikit, ya Allah kok begini, ya seperti itu. Ada komunikasi dengan yang di atas, menerawang jauh yang di atas, menerawang jauh tinggi ke langit kayak gitu ya, menerawang jauh tinggi di langit. Ada hubungannya dengan solitude, kesendirian dia, dan ada promise, janji dia, karena ada sesuatu masalah yang komplit, ada sebuah semacam misteri yang belum kebuka, rahasia yang masih ditutupi. Ini ya, ada simbol moon, full moon. Mata, maksudnya bulan ini kalau dalam kartu tarot artinya misteri, artinya rahasia dan lain sebagainya. Jadi ada sebuah misteri yang masih ditutupi dikarenakan ada janji pada seseorang, dan janji itu membuat dia agak sedikit gimana gitu ketika diwawancarai oleh Mbak Poppy Amelia. Karena di sini ada sebuah rahasia dan ada sebuah janji yang harus dia pegang dalam hal ini. Selanjutnya kita beralih kepada Pak Mulyana. Pak Mulyana ini yang menyarankan Pak Yosef untuk didampingi pengacara. Dan Pak Mulyana ini mungkin yang mencarikan pengacaranya. Mungkin loh ya, saya kurang tahu pastinya. Ini akan saya prediksi mengapa Pak Mulyana memberikan saran kepada Pak Yosef untuk didampingi pengacara hukum. Apakah yang ada dalam pikirannya kala itu? Mari kita ungkap di sini. Biar berimbang, kita prediksi di kubu satunya, kita juga prediksi di kubu satunya ya. Biar adil. Apa yang dipikir Pak Mulyana saat dia menganjurkan Pak Yosef untuk didampingi pengacara? Ada simbol komunikasi yang di atas. Jadi dia sudah berpikir jauh ke depan, nanti gimana. Jadi makanya dia menyarankan kepada Pak Yosef untuk didampingi pengacara. Apalagi yang kita tahu dari pemberitaan, anaknya Pak Mulyana ini juga ada yang jadi polisi. Jadi mau nggak mau mengerti posisi Pak Yosef kala itu ya. Ada pertimbangan karena dia sudah berkomunikasi dengan yang di atas. Yang di atas ini bisa dengan orang-orang yang mengerti masalah hukum seperti itu. Selanjutnya, apa yang dikhawatirkan dia? Ada simbol aktivasi. Jadi Pak Mulyana ini ada kekhawatiran terhadap Pak Yosef, makanya dia menyarankan untuk didampingi pengacara setelah ada komunikasi mungkin dengan seseorang yang paham betul akan permasalahan kayak kasus kriminal. Makanya dia menyarankan Pak Yosef untuk didampingi pengacara. Kemudian di sini ada simbol aktivasi, mengaktifkan kemampuan, mengaktifkan kekuatannya. Mengaktifkan kekuatannya untuk membuktikan bersalah atau untuk, maksudnya mengaktifkan kekuatannya untuk apa? Apakah yakin Pak Yosef benar ataukah untuk menutupi sesuatu? Ada simbol Shaman, Ancient Healing Wisdom.
Healing itu pengobatan, wisdom itu kebijaksanaan, yang bisa diartikan mengaktifkan kekuatan untuk memulihkan keadaan yang bijaksana, yang sebenarnya, ya. Jadi untuk memulihkan keadaan yang sebenar-benarnya. Apakah kebijaksanaan itu kebijaksanaan untuk menutupi sesuatu, atau memang kebijaksanaan yang tidak ada sangkut pautnya dengan peristiwa ini? Ada simbol rilis, melepaskan. Melepaskan sebuah permasalahan. Kemudian, apa yang ingin diselesaikan dari perkara tersebut? Apakah ada kekhawatiran kalau Pak Yosef nanti terbukti bersalah? Ada simbol vision quest. Di sini masih ada tanda tanya buat Pak Mulyana kala itu. Sekalipun dia sudah berusaha untuk menyarankan Pak Yosef untuk didampingi pengacara, di sini juga dia masih mencari jawaban. Vision, pertanyaan, quest, jawaban. Tanya jawab seperti itu. Jadi bisa diartikan Pak Mulyana ini menyarankan Pak Yosef menyarankan Pak Yosef untuk didampingi pengacara karena dia sudah ada komunikasi dengan misalnya dengan orang-orang yang sudah ngerti masalah-masalah seperti ini. Kemudian di sini ada simbol aktivasi yang artinya mengaktifkan kemampuannya, mengaktifkan kekuatannya untuk Asian Healing Wisdom. Pengobatan yang bijaksana artinya seperti ini ya. Artinya kartu ini seperti itu. Jadi bisa dikatakan untuk memulihkan kondisi yang seharusnya, yang ada hubungannya dengan masalah yang sudah terjadi ini. Walaupun di sini masih ada vision quest, masih ada pertanyaan dan mencari sebuah jawaban, masih belum tahu kebenarannya kala itu. Jadi Pak Mulyana ini sebenarnya juga masih belum tahu hasilnya dari progres dia menyarankan Pak Yosef untuk mencari pendampingan pengacara, sekalipun dia sudah ada kepercayaan juga kepada Pak Yosef untuk untuk memulihkan keadaan yang sesungguhnya, karena waktu itu kan banyak sekali yang menyudutkan Pak Yosef, yang begini pemberitaannya simpang siur, apalagi Pak Yosef ini kan poligami. Jadi mau nggak mau orang itu bernegatif thinking pada Pak Yosef. Oh, jangan-jangan Pak Yosef ini karena sudah poligami dipengaruhi Bu Mimin dan lain sebagainya. Jangan-jangan keluarga Bu Mimin juga berpengaruh di sini. Apalagi banyak uka-uka di situ. Jadi karena itulah Pak Mulyana berusaha untuk meluruskan kondisi yang sebenarnya, walaupun dia sendiri masih belum bisa memastikan apakah dengan didampingi pengacara nanti Pak Yosef bisa terbebas dari perkara ini. Ada vision, ada quest, vision pertanyaan, quest mencari sebuah jawaban. Jadi masih mencari sebuah jawabannya. Seperti itu teman-teman, prediksi dari kedua sisi ini, dari istrinya Yoris dengan Pak Mulyana ini, masing-masing ada sesuatu ya, masing-masing ada sesuatu dan juga ada keinginan. Yang namanya orang kan selalu begitu. Karena orang yang tersayang, misalnya ada kaitan, mau nggak mau dia juga harus menutupi. Karena kakaknya tertimpa masalah yang seperti ini, mau nggak mau adiknya juga harus membantu. Jadi bisa dikatakan wajar lah, dan semuanya ini sesuatu yang bisa diterima oleh akal ya. Karena yang namanya orang yang terkasih, tersangkut sebuah masalah, pastilah pihak keluarga akan berusaha untuk mensupportnya seperti itu. Dan semoga saja segera selesai masalah ini, walaupun kemarin itu pemberitaannya butuh waktu 2 minggu untuk
gelar perkara, harapan saya bisa secepatnya ya, karena kita juga sudah sangat penasaran untuk bisa mengetahui siapa dalangnya, siapa pelakunya, siapa eksekusinya, dan lain sebagainya. Sampai di sini dulu, lain waktu kita sambung lagi dengan prediksi yang lainnya, dengan berita yang lainnya. Namun saya ingatkan, prediksi ini juga bisa salah, karena saya juga manusia biasa.